Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskian Nurmaini Rilianza dari kelas 1123. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis tumbukan atau impuls dan momentum. Pernah nggak sih kalian lihat anak-anak sedang bermain kelereng? Itu merupakan salah satu contoh dari tumbukan loh teman-teman. Apa sih tumbukan itu? Tumbukan adalah interaksi antara dua buah benda atau lebih yang saling bertukar gaya dalam selang waktu tertentu dan memenuhi hukum kekekalan momentum. Ada 3 jenis tumbukan yang akan kita bahas kali ini. Apa saja ya? Yang pertama tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan yang terakhir tumbukan tidak lenting sama sekali. Bagaimana ya penjelasannya? Yuk simak video ini, jangan di skip ya. Jika dua benda saling bertumbukan, ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Terjadi jika energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Semua energi kinetik di kondisi awal menjadi energi kinetik di kondisi akhir. Pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan energi mekanik loh teman-teman. Rumus tumbukan lenting sempurna diturunkan dari hukum kekekalan momentum. Rumusnya adalah M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 aksen dikali V1 aksen ditambah M2 aksen dikali V2 aksen, atau V2 dikurang V1 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen. M1 sama dengan massa benda 1 dengan satuan kilogram, M2 sama dengan massa benda 2 dengan satuan kilogram, V1 sama dengan kecepatan benda 1 sebelum tumbukan dengan satuan meter per sekon, V2 sama dengan kecepatan benda 2 sebelum tumbukan dengan satuan meter per sekon, V1 aksen sama dengan kecepatan benda 1 setelah tumbukan dengan satuan meter per sekon, V2 aksen sama dengan kecepatan benda 2 setelah tumbukan dengan satuan meter per sekon. Contoh pada kehidupan sehari-hari yaitu mobil yang menabrak suatu dinding, yaitu gaya tumbukan terjadi setiap kali suatu benda menabrak benda lain. Kekuatan tumbukan bertanggung jawab atas kerusakan dan perubahan bentuk yang terjadi pada mobil dan orang yang mengendarainya. Kembali ke awal tadi, ternyata kelereng itu ada hubungannya loh dengan tumbukan lenting sebagian ini. Ketika seorang anak yang sedang bermain kelereng, setelah kelereng bertumbukan, semula kelereng yang diam menjadi bergerak. Mengapa demikian? Karena terjadi tumbukan oleh kelereng yang lain. Kelereng yang menabrak tadi lama-kelamaan kecepatannya berkurang. Pada tumbukan lenting sebagian ini, ada beberapa energi kinetik yang diubah menjadi energi dalam bentuk lain. Contohnya, energi panas, bunyi. Hal ini disebabkan karena energi kinetik sebelum tumbukan lebih besar dibandingkan energi kinetik sesudah tumbukan. Sebagian besar tumbukan yang terjadi antara dua benda merupakan tumbukan lenting sebagian. Berbeda dengan tumbukan lenting sempurna, pada tumbukan lenting sebagian berlaku hukum kekekalan momentum dan tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan berlaku juga hukum kekekalan energi kinetik. Untuk rumus hukum kekekalan momentumnya adalah M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Dengan keterangan, M1 adalah massa benda pertama dengan satuan kilogram, V1 sama dengan kecepatan benda pertama sebelum tumbukan dengan satuan meter per sekon. V1 aksen sama dengan kecepatan benda pertama setelah tumbukan dengan satuan meter per sekon. M2 sama dengan massa benda kedua dengan satuan kilogram. V2 sama dengan kecepatan benda kedua sebelum tumbukan dengan satuan meter per sekon. V2 aksen sama dengan kecepatan benda kedua setelah tumbukan dengan satuan meter per sekon. Yang terakhir ada tumbukan tidak lenting sama sekali. Terjadi jika energi kinetik berubah saat tumbukan, sehingga membuat benda menyatu dan bergerak bersama setelah tumbukan. Tumbukan ini terjadi apabila salah satu benda memiliki massa dengan kecepatan yang jauh lebih besar dibandingkan massa dan kecepatan benda lainnya, sehingga benda lainnya yang bermassa dan berkecepatan kecil akan ikut terbawa. Pada tumbukan ini tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik.
Rumus tumbukan tidak lenting sama sekali yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen. Keterangannya yaitu M1 sama dengan massa benda 1 dengan satuan kilogram, V1 sama dengan kecepatan benda 1 sebelum tumbukan dengan satuan meter per sekon, M2 sama dengan massa benda 2 dengan satuan kilogram, V2 sama dengan kecepatan benda kedua sebelum tumbukan dengan satuan meter per sekon, V aksen sama dengan kecepatan benda setelah tumbukan dengan satuan meter per sekon. Contoh dari tumbukan tidak lenting sama sekali ini adalah yang pertama, peluru yang ditembakkan pada balok dan bersarang di dalamnya. Yang kedua, tanah liat yang jatuh dan akhirnya menempel ke lantai. Dari ketiga jenis tumbukan ini, ada nilai-nilai koefisien restitusinya loh. Pada tumbukan lenting sempurna, nilai E sama dengan 1. Pada tumbukan lenting sebagian, E lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Pada tumbukan tidak lenting sempurna, E sama dengan 0. Itu dia teman-teman penjelasan dari materi tentang jenis-jenis tumbukan dalam fisika. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan energi kinetik, sedangkan tumbukan lenting sebagian dan tumbukan tidak lenting sama sekali tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Demikian penjelasan mengenai jenis-jenis tumbukan atau impuls dan momentum. Melalui materi ini kita dapat memahami bahwa setiap tumbukan tetap mengikuti hukum kekekalan momentum dan impuls berperan dalam perubahan momentum suatu benda. Semoga video ini membantu memperjelas materi. Terima kasih.